Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di Bible Study Online CK7. Pada hari ini kita akan membahas bersama-sama dalam Kitab Pengkhotbah 6. Dan sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan kita minta urapan Tuhan turun atas kita semua. Yesus, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan Yesus Tuhan. Korea batas shanda karawata sikiko, kiara lalalawata karawata 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 sikika karyawata sikika. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya.
sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami percaya rencanamu indah dalam hidup kami. Kehidupan kami dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Rencanamu indah bagi kami yang Kau Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pujian yang begitu indah. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu terhadap hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu melimpah dalam kehidupan kami. Gak ada satupun Tuhan yang dapat memisahkan dari kasih Bapa kepada hidup kami Tuhan. Gak ada Tuhan yang dapat memisahkan anugerah-Mu Tuhan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau begitu baik, Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan untuk hidup selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami, bimbing kami, tolong kami Tuhan, nasihati kami. Jikalau hidup kami menyimpang dari kebenaran firman-Mu Tuhan, tarik kami kembali Tuhan, supaya mata kami tetap tertuju padamu, hati kami tetap menyembah Engkau. Tidak ada Tuhan, gak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kalau kami kembali Tuhan, bersama-sama belajar di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan kami mau Tuhan, lebih daripada mengenal, tetapi kami ingin Tuhan mengenal Engkau secara pribadi, mengalami Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, ajar setiap kami Tuhan, bimbing setiap kami, urapi setiap kami, bawa kami Tuhan lebih dekat Tuhan, lebih intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan untuk mengenal Engkau, untuk mengetahui apa yang menjadi isi hati-Mu lebih lagi Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Urapi hamba Tuhan, urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba Tuhan, supaya pewahyuan-pewahyuan yang baru itu boleh keluar Tuhan, sehingga kami dapat mengenal Engkau, mengerti Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan mengenai pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau mulai belajar hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung di dalam kelas Bible Study online CK7. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari Pengkhotbah 6, dan sebelumnya saya membahas mengenai pasal yang ke-6 ini karena ini berhubungan dengan pasal yang kelima. Terlebih dahulu saya akan membacakan kitabnya, dan ini nggak terlalu panjang, hanya 12 ayat saja. Nah, yang pertama,
Dikatakan, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari dan yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang yang memperoleh 100 anak dan hidup lama mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak dapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula, ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau dia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang yang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Adapun yang ada sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Di ayat terakhir dikatakan, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berita yang baru jikalau kita sering mendengar bagaimana orang-orang yang berusia muda mendadak menjadi kaya karena mungkin prestasinya, karena satu hal yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi kemalangan di ayat yang pertama dikatakan, kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia, yaitu orang yang dikaruniai Allah kekayaan, tetapi mereka itu tidak memiliki kuasa untuk menikmatinya. Jadi banyak sekali ternyata orang-orang yang hidup berlimpah tetapi menjadi orang-orang yang malang karena mereka tidak diberikan karunia dari Allah untuk menikmatinya. Yang membuat hatinya menjadi puas, yang menjadi hatinya menjadi bahagia. Karena mobil yang mahal, rumah yang mewah, harta benda yang berlimpah-limpah, itu tidak menjaminkan orang dapat menikmati apa yang dimilikinya. Dan bahkan orang-orang yang kaya itu bisa membawa mereka justru mempunyai perilaku yang buruk atau yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan ternyata dibahas di Pengkhotbah 6 ini bahwa pengkhotbah itu sangat peduli dengan orang-orang hidupnya yang sangat tergantung pada kekayaannya. Kekayaan atau uang atau harta benda atau apapun kemewahan yang dimilikinya jika tidak diterima dengan rasa bersyukur dan tidak dikelola dengan baik, justru akan memberikan dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Ini dilukiskan bahwa mereka itu tidak mampu juga untuk mengelola kekayaan seperti apa yang diingini Allah, tetapi tidak mempunyai kebahagiaan yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kaya tapi gak ada damai sejahtera. Hidup kaya tetapi gak ada sukacita. Itu semuanya sia-sia, dan bahkan ada banyak orang juga yang kaya tetapi mungkin sakit-sakitan. Nah, tetapi Tuhan bilang akhirnya di ayat yang pertama dan kedua, mereka akhirnya meninggal tanpa diwariskan kepada anak cucunya. Ada juga orang-orang yang punya hidup yang lebih lama, yang berkecukupan, dikatakan 1000 tahun atau bahkan 2 kali 1000 tahun, tapi tidak merasakan puas atau meninggal
tanpa merasa pernah dicintai oleh keluarga besarnya, itu pun semuanya akan sia-sia. Dan akhirnya pengkhotbah ini menyimpulkan, ada yang lebih baik hidup tanpa kekayaan, tanpa ketenaran, tetapi dia itu menikmati kesenangan di dalam kehidupannya, daripada orang yang kaya, orang yang tenar, orang yang hidup dengan kemuliaan manusiawi, namun hidupnya menderita. Alangkah indahnya jika kita diberikan karunia untuk menikmati semua apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah orang yang lebih kaya daripada orang kaya. Amin, Bapak Ibu. Orang yang kaya, lebih daripada orang kaya, adalah orang yang bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dan bisa menikmati apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, kalau kita syukuri, kalau kita nikmati, itu akan menjadi satu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus juga mengingatkan bagaimana kita semestinya memandang kekayaan. Saat kita membiarkan Allah mengontrol penuh atas hidup kita, maka kita dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan di dalam dunia ini. Dan karena Dia yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Itu terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Kemampuan kita untuk mengelola keuangan dengan baik, memampukan kita untuk mensyukuri dengan segala berkat yang Tuhan berikan, dan kita dapat menikmatinya dengan sukacita. Jangan sampai apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan itu seperti mencari angin, kata pengkhotbah. Dan kemarin kita juga telah belajar bahwa kita harus belajar untuk merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Tuhan telah berikan ke dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nikmatilah segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dengan rasa syukur, dengan rasa berterima kasih, dan kelolalah berkat yang Tuhan berikan untuk memuliakan namanya. Kita setia dalam perkara-perkara kecil, dan saya percaya Tuhan pasti akan tambahkan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Kalau kita mengucap syukur dengan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, saya juga percaya Tuhan pasti akan berikan perkara-perkara, hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembahasan yang singkat ini Tuhan dalam pengkhotbah 6. Kami belajar Bapa untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Dan kami gak mau Tuhan menyanyiakan semua anugerah, semua berkat, baik itu berkat materi maupun berkat rohani yang Engkau telah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan selalu bersyukur dan menikmati, karena kami tahu Tuhan untuk menikmati itu bukan sembarangan, tetapi itu adalah karunia, kuasa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengelola sedikit berkat, sedikit anugerah mungkin yang Tuhan telah titipkan dalam kehidupan kami, supaya Tuhan kami dapat mempertanggungjawabkannya Tuhan di hadapan-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk juga menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami gak mau jadi laut mati Tuhan, tapi kami mau menjadi danau Galilea yang dapat menyalurkan setiap berkat yang Engkau telah titipkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan untuk menjadi orang-orang yang egois, menjadi orang-orang yang selalu mementingkan diri sendiri Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan untuk mau selalu diajar, dibimbing oleh Roh-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba berdoa bagi yang membutuhkan pemulihan dalam ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat menikmati dengan setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Engkau pulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Pulihkan kondisi ekonomi kami, pulihkan pekerjaan kami, pulihkan bisnis kami. Ajar kami untuk mengucap syukur Tuhan. Ajar kami untuk melakukan apa yang terbaik yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Materaikan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman yang selalu mengucap syukur dan selalu berterima kasih atas semua yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, kita menerima berkat yang terindah daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan siapkan hatimu untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.